Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wal hidayah wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen pembimbing kami, yaitu Ustadz Basori, dan yang kami muliakan, kami sayangi dan kami hormati rekan-rekan semua, sahabat, teman-teman, dan orang yang mendengar penjelasan tentang materi kami ini. Dan insya Allah kami akan menjelaskan sedikit tentang diagnosis kesulitan belajar dan memberikan saran dan memberikan penjelasan bagaimana kita mengatasi kesulitan-kesulitan belajar yang selalu dihadapi oleh peserta didik. Nah, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu diagnosis kesulitan belajar. Nah, yang disebut dengan diagnosis kesulitan belajar itu adalah, kalau melihat dari kata diagnosis, itu adalah mencari atau mendalami apa sih penyebab-penyebabnya. Nah, di situ kata diagnosis selalu dipakai oleh orang-orang yang belajar ilmu kedokteran, itu biasa dikatakan diagnosa. Nah, mencari gejala, mencari penyebab-penyebabnya, apa sih masalahnya gitu. Nah, jadi diagnosis kesulitan belajar itu ialah mencari gejala-gejala ataupun permasalahan yang ada di dalam pembelajaran, sistem pembelajaran yang selalu dialami oleh peserta didik. Nah, kita mencari permasalahan bagaimana anak ini tidak mampu memahami sesuatu pembelajaran. Apa sih penyebabnya? Setelah kita tahu suatu penyebab, baru kita cari solusinya. Apa sih solusi dari anak didik tersebut? Kenapa peserta didik, anak peserta didik kita itu tidak mampu memahami materi yang telah kita berikan kepada mereka? Karena pada dasarnya setiap anak didik kita tidak sama semuanya. Nah, jadi tidak bisa kita hukumkan kepada mereka itu semuanya harus paham dengan metode saja, tidak. Nah, jadi kita harus mempunyai banyak metode. Ada anak peserta didik paham dengan metode ceramah. Ada yang anak peserta didik itu tidak paham dengan metode ceramah. Dia lebih ke aktif, ke lapangan gitu. Nah, jadi dia cepat bosan kalau kita memakai metode ceramah. Nah, itulah permasalahannya. Kenapa si anak tidak memahami materi yang kita ajarkan kepada mereka? Karena metode yang kita sampaikan tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan untuk kesulitan belajar ini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kesulitan belajar yang ringan. Kesulitan belajar ringan ini biasanya dijumpai pada peserta didik yang kurang perhatian di saat mengikuti pembelajaran. Jadi kita sebagai guru harus semua peserta didik itu harus kita libatkan. Jangan cuma anak-anak yang pintar saja. Ini banyak terjadi nih. Karena anak-anak peserta didik kita ini nggak aktif, susah kalau ditanya nggak dapat, nggak bisa. Jadi kita enggan untuk bertanya kepada mereka, enggan kita menerlibatkan mereka. Itu salah bagi para guru. Oleh karena itu kita libatkan semua anak murid. Kita tanya satu persatu, semuanya kita tanya. Jangan kita beda-bedakan mana yang pintar, mana yang bodoh, itu nggak boleh. Semuanya kita ajar. Itu anak didik kita. Sampai mereka bisa, itulah tugas kita. Jangan sampai ada anak bodoh, ada anak pintar, jangan. Semuanya itu sama. Yang ada cuman pemahaman mereka, kadang ada yang cepat tangkapnya, ada yang tidak. Nah, itu permasalahannya di situ. Nah, kita sebagai guru mencari metode, apa sih penyebabnya? Nah, inilah dalam materi diagnosis kesulitan belajar. Apa sih penyebabnya? Nah, itu kita belajar.
Nah, kita harus bisa memahami karakter-karakter peserta didik kita. Jangan kita menjadi seorang guru yang egois gitu. Nah, untuk kesulitan belajar tingkatan sedang. Nah, ini biasanya dijumpai pada peserta didik yang mengalami gangguan pada luar, contoh keluarga, contoh lingkungan. Nah, contohnya dalam tempat tinggal, faktor keluarga. Misalnya anak ini selalu dibentak-bentak sama mama ibunya, sama ayahnya tidak akur sama ibunya, jadi beban pikiran lah bagi anak tersebut. Nah, untuk lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal begitu juga. Biasanya lingkungan tempat kita tinggal itu banyak orang yang tidak bersekolah kadang, banyak orang premannya kadang, banyak orang yang narkoba misalnya. Nah, anak ini akan terbawa di situ. Kenapa? Lingkungan itu sangat mempengaruhi kita. Nah, itu sangat mempengaruhi. Nah, jadi kita harus memperhatikan, sebagai guru kita harus memperhatikan itu. Nah, kasih motivasi kepada anak peserta didik itu supaya tidak terbawa arus lingkungan yang buruk. Dan gitu juga untuk faktor keluarga tadi. Kita datangi ayahnya, kita datangi orang tuanya. Nah, kita kasih masukan kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai masalah keluarga, masalah keuangan dan ekonomi bisa membuat beban pikiran bagi anak. Nah, sampai membuat terganggunya mereka belajar. Nah, untuk yang ketiga itu adalah kesulitan belajar yang berat, yang sangat berat. Nah, ini permasalahan yang sangat berat ini. Nah, apa itu? Ini biasanya dijumpai pada anak didik yang mengalami ketunaan pada diri mereka. Tuna apa? Tuna netra, tuna runggu, dan yang lain-lainnya. Ini harus difokuskan, harus lebih diutamakan bagi anak-anak yang seperti ini. Karena bagi anak-anak tersebut mempunyai kelainan atau mempunyai kekurangan, jadi kita harus lebih giat atau lebih utamakan mereka, supaya mereka bisa bangkit dan bisa memahami pembelajaran tersebut. Nah, itu untuk tingkatan kesulitan belajar. Dan adapun ciri-ciri anak yang mengalami kesulitan belajar, yang pertama itu adalah hasil belajarnya rendah. Nah, yang kedua ada hasil yang dicapai tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan. Yang ketiga adalah lambat melakukan tugas-tugas belajar. Yang selanjutnya adalah menunjukkan sikap kurang wajar. Nah, dan selanjutnya adalah menunjukkan perilaku perkelainan. Nah, selanjutnya adalah menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Nah, itulah ciri-ciri dari anak didik kita. Kalau seandainya hal ini terjadi ataupun guru mendapatkan hal-hal seperti itu berarti ada masalah, ada sesuatu yang ganjel gitu, nah kan, dari dalam diri anak peserta didik kita. Oleh karena itu kita harus mencari ada apa anak tersebut, kenapa anak tersebut mengalami hasil belajarnya rendah, kenapa gitu. Nah, disitulah kita melakukan diagnosis terhadap peserta didik kita cari penyebabnya, baru kita cari solusi. Nah, setelah itu kita melakukan bimbingan belajar. Nah, yang pertama kita mengidentifikasi masalah, yaitu menemukan siswa yang mengalami masalah kesulitan belajar. Nah, kita temukan siswa, terus kita datangi. Setelah itu kita melakukan wawancara terhadap mahasiswa tersebut dan memanggil semua siswa yang bermasalah dengan bergiliran. Nah, untuk diketahui kesulitan yang dihadapi, kita tanya, apa sih yang kalian rasakan ketika belajar bersama bapak atau bersama ibu, atau adakah kesalahan dari setiap
kita mengajar atau ibu mengajar atau bapak mengajar, adakah materi yang kurang kalian pahami dan mengapa? Dan adakah kesalahan lain atau kesulitan lain sehingga kalian tidak memahami materi yang ibu sampaikan atau bapak sampaikan? Begitu kita tanyakan kepada mereka apa penyebabnya. Nah, dan setelah itu kita harus sadar dan kita harus rubah metode pembelajaran kita supaya mereka lebih memahami apa yang kita sampaikan. Selanjutnya adalah menciptakan hubungan yang baik antara guru dan siswa. Itu sangat penting supaya tidak murid itu tidak merasa diabaikan oleh kita. Kita harus setiap saat kita tanya kepada mereka, semuanya kita tanya tanpa ada apa namanya membanding-bandingkan anak si Anu dan anak si Anu. Tidak, semua murid itu harus disamakan. Ditanya satu, tanya semuanya. Jangan sampai ada anak didik kita itu merasa bahwasanya dirinya itu diabaikan. Jangan sampai seperti itu. Selanjutnya adalah menciptakan suasana yang menimbulkan ke arah penyadaran siswa akan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya melakukan analisis terhadap hasil belajar siswa untuk mengetahui tingkat dan jenis kesulitan siswa dalam belajar. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita sebagai guru diberi kemudahan untuk mengatasi kesulitan belajar bagi anak didik kita, karena satu ilmu yang kita ajarkan, kita sampaikan kepada mereka, itu nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan ilmu yang kita ajarkan bisa memperberat amal kebaikan kita dan kita ditempatkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami minta saran dan mengarah kebaikan, dan kami minta perbaikan. Kalau ada salah langsung di komen, nanti kita perbaiki. Kalau ada salah kata, nah itu namanya manusia, tak luput dari yang namanya salah. Nah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.